yaitu tentang penjelasan tentang Tuhan. Dengan kacamata filsafat pendidikan Islam, Tuhan dalam Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam, menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam setiap diri insan. Hal ini merupakan fitrah manusia sejak muasal kejadiannya. Ibnu Arabi 1240 Masehi yang konsepnya tentang Tuhan paling mudah untuk dipahami. Ia mengatakan bahwa Tuhan dibagi menjadi dua level, yaitu zat dan sifat. 10 pada zat, Tuhan merujuk pada dirinya, terlepas dari kaitannya dengan apapun. Sehingga dalam level ini Tuhan tidak dapat kita kenal. Yang kedua, penjelasan tentang manusia. Dengan kacamata filsafat pendidikan Islam, Al-Syaibani mengemukakan beberapa prinsip yang menjadi dasar filosofis bagi pandangan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling mulia di alam ini. Yang kedua, kemuliaan manusia dibanding makhluk Allah lainnya adalah karena manusia diangkat sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi atas dasar ketakwaannya. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang berpikir yang menggunakan bahasa sebagai media. Yang keempat, manusia adalah makhluk tiga dimensi seperti segitiga sama kaki, yaitu yang terdiri dari tubuh, akal, dan ruh. Yang kelima, perkembangan dengan pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Yang keenam, manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan. Yang ketujuh, manusia sebagai individu berbeda dengan manusia lainnya karena pengaruh faktor keturunan dan lingkungan. Kedelapan, manusia mempunyai sifat luas dan selalu berubah melalui proses pendidikan. Yang ketiga, penjelasan tentang alam semesta. Dengan kacamata filsafat pendidikan Islam, alam semesta adalah kumpulan jauhar yang tersusun dari materi atau maddah dan bentuk atau syurah yang ada di langit, atau al-jauhar al-murakkab min al-maddah wa al-surah min arda wa sama. Islam memandang bahwa alam adalah ciptaan Allah SWT sekaligus merupakan bukti karya agungnya. Sebagai konsekuensinya, alam adalah pesan dan tanda-tanda akan keberadaan Allah, dan alam merupakan wahyu yang tidak tertulis. Yang soal kedua, Muzain Arifin menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilihat latar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, kedua masalah guru, ketiga kurikulum, metode, dan lingkungan. Selanjutnya, penjelasan dari ontologi merupakan pemikiran tentang masalah asal kejadian alam semesta, dari mana asalnya, bagaimana proses penciptaannya, dan kemana akhirnya. Yang kedua itu epistemologi, merupakan pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah dari akal pikiran, apakah dari pengalaman indrawi, apakah dari perasaan atau ilustrasi, apakah dari Tuhan. Yang ketiga, aksiologi, merupakan pemikiran tentang masalah nilai-nilai, misalnya nilai moral, etika, estetika, nilai religius, dan sebagainya. Soal ketiga, jawabannya perbedaan filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Yang pertama, proses dalam belajar dan mengajar. Filsafat pendidikan Barat yaitu karena sekularistik, materialistik, maka motif
dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Sedangkan filsafat pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Yang kedua, konsep pendidikan filsafat pendidikan Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala atau dosa. Ilmu itu bebas nilai atau values free. Yang filsafat pendidikan Islam mengaitkan dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Yang ketiga itu penyelesaian tujuan akhir pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Tentang filsafat pendidikan Islam, terwujudnya ihsan kamil atau manusia sempurna dan paripurna, yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup atau has a beginning but not an end. Yang keempat, soal keempat, jawabannya bagi guru atau pendidik, filsafat pendidikan itu sangat penting, perlu dipelajari karena filsafat pendidikan akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik siswanya melalui filsafat pendidikan yang dianutnya. Seorang guru seharusnya memiliki filsafat hidup dan filsafat pendidikan yang jelas, yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Karena itu, bagi seorang mahasiswa calon guru mempelajari ilmu filsafat dan ilmu filsafat pendidikan adalah harus perlu, bukan saja memperluas wawasannya mengenai pendidikan serta membantunya dalam memahami siswa dan mengembangkannya gaya belajar yang tepat, tetapi juga dapat menyadarkannya mengenai makna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Jawaban yang kelima itu pertama menurut Al-Ghazali. Pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkannya dan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, menurut pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan, berpijak dari statementnya yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Kesempurnaannya manusia itu dicirikan oleh akhlaknya yang berfungsi memikirkan segala sesuatu, merekayasa sesuatu, dan bahkan meningkatkan rasa iman kepada Allah. Allah membedakan manusia karena kesanggupannya berpikir, yang merupakan sumber dari segala kesempurnaan dan puncak segala kemuliaan dan ketinggian di atas makhluk lainnya. Manusia bukan hanya memiliki kesadaran untuk mengetahui, tetapi memahami dan mempraktikannya. Yang ketiga, menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, dalam pendidikan Islam, menuntut ilmu adalah suatu ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menuntut ilmu diniatkan untuk menyebarluaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekedar menghilangkan kebodohan, karena dapat mengantarkan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang keempat, pendidikan Islam menurut pandangan Syekh Al-Zarnuji dapat dipetakan menurut komponen pendidikan, yaitu berdasarkan tujuan pendidikan, guru sebagai pendidik, murid sebagai terdidik, serta media dan metode pendidikan. Tujuan pendidikan dalam hal ini yaitu harus berniat untuk mencari ridha Allah